Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan bergeser sedikit dari ChatGPT, membahas generative AI tools yang lain yang lagi happening gitu. Kali ini kita akan membahas tentang autorite.app. Seperti namanya, teman-teman bisa akses di autorite.app, autorite.app gitu ya, autorite.app. Autorite.app ini adalah uh, generative AI tools yang bisa membantu kita untuk generate artikel gitu ya, generate artikel, bisa blog post, bisa dokumen, bisa artikel gitu ya. Hanya dengan menuliskan judul artikelnya dan SEO keywords-nya gitu ya, search engine optimization keywords apa yang kita inginkan gitu. Sebenarnya autoride.app ini berbayar. Kalau teman-teman buka autoride.app, di enter, kemudian landing page-nya seperti ini. Cukup sederhana saya kira. Mudah dipahami juga, user experience-nya juga tidak terlalu jelek, bagus, malah bagus bagi saya, menurut saya bagus gitu. Bukan jelek malah bagus gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di kolom sebelah kiri ada beberapa panduan gitu ya, compose, mau apa, mau blog post, mau dokumen gitu. Kalau diklik dokumen kemudian layoutnya akan berbeda. Kemudian recent article karena saya belum pernah bikin gitu ya, maka tidak ada. Tapi yang muncul adalah apa namanya, artikel-artikel yang sudah dibikin oleh si author ini gitu. Kita kembali. Kemudian, nah yang penting ini pricing. Kalau teman-teman nggak mau bayar, nggak mau langganan, hanya bisa bikin satu artikel per hari gitu. Ada dokumen editor juga tapi terbatas. Kemudian kalau starter, kira-kira perbedaannya ini 500.000 kata per bulan, ada dokumen editor, ada private articles, ada jasa translation juga. Tapi kalau mau upgrade untuk yang pro, jumlahnya lebih banyak ya. Jumlah katanya 3 juta, ada dokumen editor, ada private articles, ada jasa penerjemahan, ada ad free dan sebagainya. Jadi apa namanya, berjenjang gitu ya jasanya. Tetapi kalau teman-teman pakai yang free, seperti saya, kita akan coba teman-teman masih bisa membuat satu artikel per hari gitu ya. Kita akan bikin dokumen saja ya. Kalau blog post agak banyak step-stepnya gitu. Jadi harus judul, harus ini, kemudian bisa diterjemahkan juga ke bahasa yang lain gitu, termasuk ke bahasa Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang kebelet bertanya gitu, Mas Irsang bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa saja. Bisa. Jadi nanti dia akan generate teksnya dulu dalam bahasa Inggris, kemudian akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tetapi perhatikan, untuk yang free, dia itu nggak ada jasa penerjemahan, sayangnya. Jadi memang harus ke yang pro untuk bisa pakai jasa penerjemahan ini. Gitu. Kalau yang free, seperti yang akan kita coba, hanya bisa bikin satu artikel dan bikin saja, gitu. Tidak bisa diapa-apain. Dokumen editornya juga terbatas, gitu ya. Maka kita lihat yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat judulnya misalkan 10 ways to use ChatGPT effectively gitu. Kita akan kayak gini. Kemudian gini. Kita akan melihat nanti kira-kira apa yang dihasilkan. 10 ways to use ChatGPT effectively. Kira-kira apa namanya, saran apa saja yang diberikan oleh si Autorite ini ya. Untuk yang free, satu dokumen per hari ya kalau nggak salah. Nah, asiknya adalah kalau kita pakai Autorite kemudian kita masukkan judulnya atau topiknya dan kemudian kita pencet Ctrl Enter, maka dia akan menghasilkan output ini. Nah, ini yang nanti bisa kita
copy and paste gitu more or less. Kemudian ke sini. Jadi kayak gini modelnya. Kalau ada yang bertanya gitu, Mas Isang mending pakai ini atau mending pakai ChatGPT langsung gitu untuk bikin tulisan seperti ini? Mending pakai ChatGPT sih sebenarnya. Tapi memang saya selalu senang bahas alat-alat atau AI tools yang baru seperti ini gitu. Apalagi kalau saya membayangkan kalau apa namanya untuk yang pro gitu ya $24 per bulan dengan apa namanya kemampuan yang ini gitu ya more or less. Tapi ChatGPT dengan $20 per bulan yang plus gitu dia sudah bisa mengerjakan banyak hal. Jadi memang kalau saya boleh bilang eh, ChatGPT memang masih apa ya top of the top gitu, one of the smartest AI tools gitu. Kalau di keluarganya chatbot dia menurut saya paling pintar gitu. Nah di keluarga besarnya si generative AI itu si ChatGPT masih masih tergolong salah satu yang paling cerdas. Apalagi sekarang dia modelnya kan pakai GPT-4 gitu. Jadi apa namanya masih 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 sangat sangat cerdas lah menurut saya. Tetapi paling tidak teman-teman sekarang punya lebih banyak pilihan gitu ya. Ada banyak AI tools yang lain yang bisa dipakai termasuk si Autorite.app ini gitu. Cuma memang limitasinya karena akun ya gara-gara karena kalau akun yang free itu hanya satu artikel per hari gitu. Jadi kalau salah ngasih topik sudah jadi artikelnya terus nggak bisa nyoba-nyoba yang lain lagi gitu more or less. Tapi seperti biasa saya akan terus review beberapa AI tools yang lagi muncul baru gitu atau bahkan yang lagi happening gitu. Dan kita akan lihat apakah worth it dicoba, worth it dipakai atau tidak gitu ya. Tetapi seiring gelombang gitu ya, gelombang generatif AI tools muncul yang dipimpin oleh si ChatGPT ini dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan semakin banyak AI tools yang bisa kita temukan dan bisa kita coba dan bisa kita pakai gitu ya. Dan silakan dipakai dengan bijak. Jika itu bisa membuat pekerjaan teman-teman jauh lebih efektif dan efisien, why not? Gitu kan. Jika tidak, masih ada banyak pilihan AI tools yang bisa kita pakai untuk membuat pekerjaan kita lebih mudah. Gitu. So, thank you very much for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Masih tetap akan bahas tentang generative AI tools yang membantu kita untuk membantu pekerjaan kita supaya lebih efektif dan efisien. Plus, kita juga tetap akan membahas ChatGPT. Ya. So that's it. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.